Ini adalah Xiaomi Redmi Note 9 Pro, HP mid-end dari Xiaomi yang udah rilis sekitar 4 bulan lalu. Saat video ini dibuat, harganya udah turun nih coy. Harga resmi sendiri jadi 3.299.000 untuk varian RAM 6GB, storage 64GB. Dan 3.699.000 untuk RAM 8GB, storage 128GB. Di balik harganya itu, apakah Redmi Note 9 Pro ini masih layak untuk dipertimbangkan? Ini dia ulasannya. Sebelum saya lanjut lagi videonya, boleh dong kalian klik like video ini dan jangan lupa subscribe Sweetek Media YouTube channel, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dimulai dari desainnya, Redmi Note 9 Pro ini membawa desain yang sedikit berbeda dari pendahulunya. Seperti fingerprint yang sekarang ada di samping kayak gini, kamera depannya juga udah pakai konsep punch hole. Beda sama seri Note sebelumnya yang masih pakai konsep water drop. Desain kameranya juga beda. Kayaknya 2020 brand HP lagi seneng banget nih pakai desain kamera belakang kotak kayak gini. 5 tahun ke depan, coba ada yang bisa nggak prediksi desain kamera belakangnya kayak apa? Sedangkan untuk material belakang, finishingnya glossy dan berkilau seperti ini. Bahannya sendiri terbuat dari kaca yang udah pakai coating Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakang. Jadi harusnya lebih tahan goresan sih. Sayangnya material kaca kayak gini tuh gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Jadi harus rajin dilap biar tetap kinclong. Atau bisa lu pakai case kalau nggak mau repot. Dan di bagian framenya masih terbuat dari plastik yang tetap kerasa solid pas dipegang. Feel megang HP ini juga lumayan enak. Di bagian kanan ada tombol power yang sekaligus jadi fingerprint. Kecepatan unlocknya juga cepat. Lu lihat sendiri lah kecepatannya kayak gimana. Di bagian kiri ada SIM tray yang udah upgrade dari seri Note sebelumnya yang masih pakai hybrid. Sekarang Redmi Note 9 Pro ini udah pakai triple slot kayak gini. Terus di bagian bawah masih ada lubang jack 3,5 mm ditemenin sama lubang USB Type-C, mikrofon, dan grill speaker. Lanjut di bagian atas ada mikrofon lagi, dan tentu aja ada infrared blaster yang udah ada di HP Xiaomi dari zaman batu. Tapi di merek lain sampai zaman milenial kayak gini nggak ada. Good job Xiaomi. Gue jadi nggak bingung lagi kalau remote TV gue lagi hilang. Beralih ke bagian depan, layar Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini berdimensi 6,67 inch yang tentu aja udah IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Viewing angle-nya juga oke banget nih, serta kecerahan dan warna layarnya juga bagus, ditambah juga udah pakai Gorilla Glass 5. Jadi enak banget kalau dipakai buat nonton konten multimedia karena layarnya gede dan tajam kayak gini. Selain itu, bezel sekeliling layarnya juga udah lumayan tipis, walau dagu bawahnya masih sedikit gede, tapi oke lah. Kamera depannya juga udah punch hole yang lumayan kecil kayak gini, resolusinya sendiri 16 megapiksel. Gua sendiri lebih suka dengan desain kamera depan model bintik kayak gini dibanding water drop. Tapi sih ini balik lagi ke selera masing-masing lah ya. Saat pertama kali rilis, Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini membawa MIUI versi 11. Tapi sekarang saat videonya dibuat, Redmi Note 9 Pro ini udah dapat update ke MIUI versi 12 yang konon katanya membawa banyak perubahan. Tampilan user interface pada MIUI 12 ini kurang lebih hampir mirip dengan MIUI 11. Sejauh ini fitur baru yang gue tahu dan bisa gue cobain di MIUI 12 ini kayak peningkatan kecepatan saat membuka aplikasi atau menu yang gue rasakan lebih cepat dan lebih mulus dibanding MIUI 11. Mungkin hal ini akan terasa lebih nikmat kalau layarnya sudah mendukung refresh rate 120Hz. Sayangnya Redmi Note 9 Pro ini sendiri layarnya masih terbatas hanya 60Hz. Walau refresh rate 60Hz itu oke-oke aja, tapi tetap aja kalau dibandingin sama lawannya, katakanlah Pocophone X3 yang udah pakai layar refresh rate 120Hz. Jelas layar Redmi Note 9 Pro ini masih kalah enak. Hal baru lainnya adalah status bar yang terbagi menjadi dua. Kalau kita swipe down sebelah kiri adalah notifikasi bar, dan yang sebelah kanan adalah control center. Tampilannya juga sudah beda dari versi sebelumnya, kelihatan lebih fresh dan lebih clean. Kalau kalian beli smartphone ini sekarang, mungkin kalian bakal langsung bisa mencicipi MIUI versi 12 ini dengan basis Android 10 seperti ini. Atau kalian bisa langsung update jika versi MIUI yang kalian dapat masih versi 11. Dalam kondisi idle dan terinstall cukup banyak aplikasi, MIUI 12 pada Redmi Note 9 Pro ini gue lihat rata-rata RAM yang dipakai pas kondisi idle itu sekitar 3GB lebih dari total RAM-nya yang 8GB. Xiaomi ngasih dua pilihan RAM, yaitu RAM 6GB dan 8GB. Keduanya ditandemin sama chipset Snapdragon 720G dan GPU Mali 400. Unit yang gue pegang ini adalah varian RAM 8GB dengan internal memori 128GB. Secara performa, setelah update ke MIUI 12 ini, memang di unit yang gue pegang ini ada sedikit peningkatan setelah gue tes Antutunya. Skor yang muncul sekitar 28.000 lebih dikit, dari sebelumnya pas masih pakai MIUI 11 cuman 27 ribuan. Overall, sebagai reviewer HP abal-abal yang gue rasain, Snapdragon 720G ini masih kerasa ngebut dan lancar.
Buat main game kayak PUBG Mobile, walau mentok di settingan Smooth Ultra, tapi masih oke banget buat dimainin. Main game lain juga nggak ada lag atau kendala yang berarti, mungkin memang dari Snapdragon-nya yang belum ngasih update untuk Smooth Extreme. Sekelas Poco X aja gue denger masih belum bisa main di settingan Smooth Extreme ini. Dan setelah gue perhatiin, salah satu yang membuat Redmi Note 9 Pro ini masih laku sampai sekarang adalah chipsetnya yang masih pakai Snapdragon 720G. Kayaknya emang Xiaomi ngindarin kaum mending yang begitu denger chipset MediaTek langsung coret list dari HP incerannya. Tapi entahlah, saat video ini dibuat, udah muncul pesaing saudaranya sendiri yaitu Poco Phone X3 yang udah pakai Snapdragon 732G dengan harga yang mirip-mirip pula. Jadi sekali lagi gue ucapkan selamat mikir kalian mau beli HP apa. Di bagian baterainya sendiri, Xiaomi juga ngasih baterai yang besar ke Redmi Note 9 Pro ini sebesar 5020 mAh. Baterai sebesar itu, screen on time-nya sendiri bisa sampai 7-8 jam. Bisa banget kalau lu pakai main game sampai bosan pokoknya. Buat durasi ngecasnya juga lumayan cepet, dari 0 sampai penuh kurang lebih cuma butuh waktu 1,5 jam buat ngecas. Berkat charger bawaannya yang udah 33 watt, tapi sementara HP-nya cuma mentok 30 watt. Nggak tahu deh Xiaomi lagi mabok apa pas bikin HP ini, sampai output HP sama batok chargernya pun beda. Soal kamera belakangnya juga bisa dibilang lumayan bagus buat HP di kelasnya. Redmi Note 9 Pro ini pakai desain kamera kotak kayak gini. Untung aja Xiaomi nempatinnya di tengah nggak di pinggir. Kalau di pinggir gue jadi inget sama HP lain. Setup kamera utamanya itu sendiri resolusinya 64 megapiksel, ultrawide-nya 8 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan depth sensornya 2 megapiksel. Buat kualitas foto kamera utamanya setelah update MIUI 12 juga nggak banyak peningkatan, hanya user kameranya aja yang lebih fresh dan clean. Dan untuk hasil gambarnya sendiri sih bisa dibilang lumayan oke lah. Untuk hasil gambarnya lumayan tajam, tapi warna yang didapat kayak sedikit pucat gitu. Atau kurang hidup, jadi kalau mau warnanya lebih oke, kita perlu edit lagi sedikit. Sebetulnya resolusi besar kayak 60 megapiksel bagi gue itu nggak ada guna. Karena tetap aja HP-nya sendiri nyaranin pakai resolusi di bawahnya, dan kualitas gambarnya pun mirip-mirip. Paling size gambarnya yang nambah jadi gede kalau pakai resolusi 64 megapiksel ya. Untuk kamera makro dan depth sensor, atau bokehnya juga bisa dibilang kualitasnya biasa aja. Hasilnya udah sama lah kayak HP di kelasnya, udah ada aja udah bagus. Kalau untuk kualitas kamera ultrawide-nya sih udah standar aja ya kayak HP lain yang seharga juga. Lumayan bagus buat nangkep momen yang perlu angle yang luas. Tapi menurut gua hasil gambarnya masih kurang tajam kalau di zoom. Tapi overall udah cukup oke lah. Ya, ini adalah contoh perekaman kamera belakang dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ya, ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Redmi Note 9 Pro, kurang lebih seperti ini. Jadi kesimpulannya, Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini sebetulnya masih layak banget masuk pertimbangan kalau kalian membeli HP mid-end dengan range harga 3 jutaan. Misal kalian mau beli Poco Phone X3 tapi barangnya habis, Redmi Note 9 Pro ini layak banget buat jadi penggantinya. Paling ya cuma di layar aja kurangnya yang masih pakai refresh rate 60Hz, jadi kurang kenceng. Performanya juga 11-12 sama merek sebelah, oke banget lah pokoknya. Tapi kalau kalian mau menang mending, ya bodo amat sih gue. Oke, akhir kata segini dulu video kali ini. Tolong kritik dan sarannya disampaikan di kolom